Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah pengajian malam Kamis yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat, limpahan berkah kepada kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan oleh Allah. Dan mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini kita membahas tentang hakikat amanah. Tapi sebelum menyampaikan materi ini, mungkin menjadi iktibar bagi kita bersama, bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa mungkin kita lebih untuk bisa menjaga diri, begitu ya. Terutama kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke masjid malam hari, pagi, subuh begitu, diusahakan membawa senter ataupun lampu begitu. Itu agak lebih aman. Terutama ketika menyeberang jalan itu, kadang-kadang orang naik motor itu dari jauh itu nggak kelihatan. Apalagi yang berbaju gelap itu mboten nampak, kena sorot lampu itu mboten kelihatan. Oleh sebab itu kalau kita bawa lampu ataupun senter itu nampak dari jauh. Lampu panjang itu ya biasanya itu akan lebih kelihatan. Nah, itu dalam rangka untuk menjaga diri. Itu mungkin beli 20.000, 30.000 dari itu menjaga keselamatan kita bersama. Karena banyak kejadian Bapak Ibu sekalian di masjid kami juga di Muawanah itu dulu Pak Slamet itu juga sama, ketabrak motor ketika nyebrang pada saat mau sholat subuh ya, karena gelap, suasananya gelap, motor banter. Kalau subuh kan banter motor ya, nyebrang tengah-tengah tabrak, saking banternya nggak sempat nyingkir juga ya, karena sudah berdiri begitu, mau lari ke sana sudah tanggung, mau sana juga mungkin ya ketanggung begitu, tabrak. Itu kejadian banyak. Oleh sebab itu maka untuk ngati-ngati ya bawa senter atau bawa lampu, karena memang situasi gelap niku nggih, kendaraan kita saja, saya saja kalau naik motor saya itu Bapak Ibu sekalian, orang ketika di pinggir jalan itu saja saya enggak nganu kok, kadang-kadang kaget saya itu. Kaget orang pinggir jalan, di pinggir jalan enggak pakai lampu itu saya kaget. Nah itu tiba-tiba ada orang ternyata. Nah enggak kelihatan, betul-betul enggak kelihatan itu. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga diri kita, nggih. Niku ya berusaha untuk ngati-ngatilah kita ini. Apalagi zaman sekarang itu kendaraan begitu luar biasa, yo banter begitu gitu. Nah itu. Ya kadang-kadang orang tergesa-gesa itu kadang berkendaraan juga ya orang tengok-tengok begitu. Tahu-tahu nabrak begitu aja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nah, ini tentang amanah. Ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Inna, sesungguhnya kami, 'aradna, telah memberikan, telah mengemukakan, telah menyampaikan al-amanah. Amanah itu 'alas samawati wal ard, kepada langit dan bumi, wal jibal, dan juga gunung-gunung. Fa'abaina, mereka itu kemudian enggan untuk memikul amanah itu, ya, enggan, ayahmilnaha, untuk memikul amanah itu. Wa asfaqna, ya. Karena apa? Karena mereka khawatir untuk kemudian mengkhianatinya. Wa hamalahal insanu, maka kemudian amanah itu dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu adalah kemungkinan bisa berbuat zalim dan juga berbuat bodoh terkait dengan amanah yang dipikulkan kepada mereka itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu amanah, ya, satu tanggung jawab kepada kita semua, yang ini sekaligus untuk membedakan dengan makhluk yang lain, ya, makhluk yang lain. Nah, oleh sebab itu maka kalau kita lihat dari sisi pengertian, yang namanya amanah itu kan sesuatu yang dipercayakan ataupun sesuatu yang dititipkan. Nah, kata amanah itu seakar kata dengan kata aman dan iman. Kalau aman itu kan keadaan yang memberikan satu keamanan ataupun keselamatan. Kemudian kalau iman itu adalah satu keyakinan yang sangat kuat di dalam hati seseorang terhadap sesuatu yang gaib. Nah, tiga kata ini karena satu akar kata, maka memiliki keterkaitan makna di antara ketiga kata tersebut, yaitu bahwa ya seseorang itu dengan amanah, umpamanya, ya, seseorang yang mampu menjaga amanah yang ada pada dirinya itu, maka ya, maksudnya seseorang dengan iman yang ada di dalam dirinya itu, maka dia akan mampu untuk menjaga amanah yang ada pada dirinya. Nah, itu. Atau sebaliknya, bagi orang yang beriman yang mampu menjaga amanah, maka dia akan terpelihara, ya, terpelihara keamanannya, keamanan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Terus ada keterkaitan antara iman, amanah dan kata aman itu ataupun keamanan itu. Makanya kalau kita baca di dalam salah satu hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu kan Nabi menyatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yazni zani, tidak akan berzina seorang pezina itu hina yazni, di mana pada saat dia itu mau berzina itu wa huwa mu'min, dia ada iman di dalam hatinya. Wala yasriku syarik, tidak akan mencuri seorang pencuri itu hina yasyrik, pada saat dia akan mencuri itu wa huwa mu'min, yang mana di dalam hatinya itu ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman di sini sangat terkait dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau menurut para ulama, Bapak Ibu sekalian, yang namanya amanah itu adalah sebagai contoh umpamanya Imam Al-Kafawi dalam kitabnya Al-Kulliyat, beliau itu menyampaikan satu pengertian bahwa yang namanya amanah itu adalah setiap sesuatu yang telah difardukan kepada Allah, kepada manusia, yang telah difardukan oleh Allah kepada manusia. Kullu mafturido adal ibad, kullu mafturido adal ibad, dari segala sesuatu yang telah difardukan kepada manusia. Kas-sholati, seperti sholat, kas-shaumi, seperti puasa, kas-zakati, seperti zakat, dan lain sebagainya. Sehingga Imam Al-Kafawi ini dalam kitabnya Al-Kulliyat itu memberikan satu pengertian bahwa amanah itu lebih spesifik kepada amal agama. Sementara Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau mendefinisikan bahwasanya amanah itu adalah setiap hak yang mengharuskan seseorang untuk menjaga dan menunaikannya. Ya. Jadi bahwa setiap hak yang harus ditunaikan oleh setiap manusia yang ada pada dirinya. Nah, ini lebih bersifat umum karena hak itu kan bisa yang berasal dari Allah atau yang berasal dari manusia. Jadi cakupannya sangat luas sekali. Dimensinya keagamaan dan juga dimensi kemanusiaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan daripada amanah. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah amanah itu merupakan karakter kenabian. Dan itu menjadi sifat para nabi. Ini disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan Al-Amin, karena orang yang sangat dipercaya oleh masyarakatnya. Jadi gelaran Al-Amin itu didapatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari orang-orang Arab itu sendiri. Jadi dari kaumnya gitu. Dan nabi-nabi yang lain kalau kita baca di dalam Al-Quran juga disebut sebagai, banyak Nabi Musa alaihissalam disebut sebagai Al-Qawiyul Amin. Ya. Surat Al-Qasas ayat 26 yang terkait Nabi Musa alaihissalam ketika dipekerjakan kepada Nabi Syu'aib begitu, maka kemudian beliau itu dijuluki sebagai Al-Qawiyul Amin, sehingga kemudian dipilih oleh Nabi Syu'aib untuk menjadi pekerja beliau. Disebut juga Rasulun Amin, ya, seorang utusan yang dipercaya. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Suleh itu juga sama disebut sebagai Rasulun Amin. Jadi kata amanah ataupun ungkapan amanah itu adalah menjadi karakter kenabian. Oleh sebab itu maka ketika kita sebagai orang-orang yang beriman itu kemudian kok menjalankan amanah di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sesungguhnya kita melaksanakan visi dan misi kenabian, ya, menjalankan apa yang dilakukan oleh para nabi itu. Nah, kemudian yang kedua adalah amanah adalah tanda keimanan, sebagai tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sebagaimana yang saya ungkapkan tadi bahwa kata iman dan amanah itu adalah masdarnya itu sama, ya. Asal usul katanya itu sama. Sehingga kemudian kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengemukakan bahwasanya la imana, tidak ada iman
liman bagi orang la amanatalahu yang tidak memiliki amanah. Jadi bagi orang yang tidak punya amanah begitu, maksudnya tidak dapat dipercaya, maka sesungguhnya dia tidak memiliki iman kepada Allah. Waladina liman la ahdalahu. Tidak, seseorang itu tidak disebut memiliki agama ya, ketika janjinya itu tidak dapat dipegang. La ahda lahu. Terus iman amanah dan janji itu adalah menjadi satu bukti ya terhadap keimanan ataupun sikap keberagamaan seseorang itu. Ketika kita sudah tidak lagi amanah, berarti iman kita sudah kabur itu dari diri kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah amanah merupakan kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan yang hakiki. Nah, begitu. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan arbaun, ada 4 hal. Idza kunna fik, apabila 4 hal itu ada pada dirimu, fala alaika ma fataka minad dunya, maka fala alaika, maka kamu tidak akan rugi, tidak akan rugi sekalipun. Ma fataka minad dunya, itu segala sesuatu yang ada pada darimu itu hilang dari kehidupan dunia dari dirimu. Selama ada 4 hal itu. Yang pertama kata Nabi adalah hifdzu amanah, menjaga amanah. Menjaga amanah. Terus menjaga amanah ini adalah sesuatu yang penting. Ibaratnya kalau kita nggak memiliki apa-apa, tetapi kalau orang itu masih percaya dengan kita, dengan amanah kepada kita, maka kita masih bisa untuk melakukan apa-apa. Tetapi kalau sudah orang itu sudah nggak percaya, karena kita nggak dapat dipercaya lagi, maka akan sangat sulit. Sekalipun kita memiliki apa-apa, begitu. Maka kata Nabi, fala alaika ma fataka minad dunya, sekalipun segala sesuatu dalam kaitannya dunia itu hilang dari kita, tetapi masih ada sikap amanah yang ada di dalam diri kita itu, insya Allah kita itu masih terjaga dan insya Allah masih selamat, baik dalam konteks kehidupan dunia ataupun kehidupan akhir. Yang kedua adalah sidqu hadisin, yaitu perkataan yang jujur. Yang pertama tadi adalah hifdzu amanah, dan yang kedua adalah perkataan yang jujur, dan yang ketiga adalah husnu khaliqatin, akhlak yang baik, dan yang keempat adalah iffatu tu'mah, yaitu menjaga diri dari makanan yang haram. Nah, 4 hal inilah yang sangat berharga di dalam diri kita sebagai orang yang beriman. Nah, tentu bagi orang yang beriman, hifdzu amanah pasti, berkata benar, tidak pernah bohong, itu insya Allah pasti. Berakhlak yang baik itu pasti kita mengusahakan. Kemudian juga makan makanan yang jauh daripada keharuman itu pasti kita berusaha untuk mengusahakan. Nah, begitu, baik dari sisi zat ataupun dari sisi cara yang kita lakukan dalam rangka untuk menyediakan makanan itu. Kemudian yang keempat adalah amanah merupakan kompetensi seorang amil, seorang pekerja. Nah, ini sebagaimana yang kita baca dalam surat Al-Qasas begitu ya. Jadi ketika Nabiullah Musa alaihissalam, Musa alaihissalam menjadi seorang pekerjanya Nabi Syuaib, maka kriterianya adalah al-qawiyul amin, seorang yang kuat ya, dan kemudian seorang yang jujur, seorang yang dapat dipercaya. Nah, ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memperdagangkan perniagaan
dari hartanya Siti Khadijah itu karena Siti Khadijah itu sangat percaya dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah niku boten percados dengan orang-orang lain selain Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena pembantu beliau yang namanya Maisarah itu ketika menemani Kanjeng Nabi itu melihat bagaimana Kanjeng Nabi itu memperdagangkan dagangan yang diberikan oleh Siti Khadijah. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dipercaya itu, bahkan kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilamar untuk menjadi garwani. Ini karena sikap al-aminnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah amanah itu merupakan jalan menuju kesuksesan. Hal ini kalau kita baca umpamanya di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin itu. Salah satu beruntung itu karena apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi orang yang mukmin itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga amanah dan janji mereka. Ya, ini. Jadi keberuntungan, ya keberuntungan di sini tentu adalah keberuntungan yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa jasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian terkait dengan macam-macam amanah. Jadi kalau kita baca, ya itu memang ada banyak macam dari sisi amanah. Yang pertama adalah amanah itu berasal dari Allah atau amanah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menika adalah memberikan suatu satu ketentuan aturan kepada kita. Ya berupa hal-hal yang sifatnya mafruḍat atau hal-hal yang sifatnya muharramat. Mafruḍat itu segala sesuatu yang ditentukan, yang difardukan, yang harus kita tunaikan. Al-muharramat itu adalah segala sesuatu yang harus kita hindari. Dan amanah pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai seorang manusia itu adalah iman. Itu amanah yang pertama, mentauhidkannya. Hal ini sebagaimana kalau kita baca di dalam surat Al-A'raf ayat 172 gitu kan, yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan ruhnya ke dalam janin, ya, ke dalam janin. Nah, ruh kita ini sebelum ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dijanji, ya, dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ungkapan alastu birabbikum. Allah menyatakan alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Maka ruh kita itu menjawab bala syahidna, tentu wahai Allah bahwasanya kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Syahidnya, jadi di alam azali sana ruh kita itu sudah bersyahadat dengan ungkapan syahidna, bala syahidna, tentu wahai Allah untuk kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Maka itu merupakan satu amanah yang pertama ketika proses penciptaan itu terjadi. Ini dalam proses penciptaan. Nah, ketika manusia itu sudah diciptakan, maka amanah yang kedua itu sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali mereka itu untuk beribadah, menyembah kepada aku. Terus itu amanah yang kedua. Terus kita maujud berada di dunia ini itu adalah amanah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dalam rangka untuk melakukan penyembahan. Nah, begitu. Untuk melakukan penyembahan.
Hanya saja memang untuk sampai kepada iman, kemudian penyembahan itu, maka kemudian sampai kepada amanah yang ketiga, yaitu ilmu, untuk bisa mengetahui iman dan proses penyembahan kita kepada Allah itu, maka di sana ada ilmu. Maka di dalam ayat Al-Qur'an itu disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum kita menyatakan kalimat la ilaha illallah, maka Allah menyatakan fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, ya, tentang tidak ada Tuhan selain Allah. Itu ada proses pengetahuan yang harus kita ketahui sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah itu? Nah ini, fa'lam annahu la ilaha. Demikian juga dalam rangka kita itu untuk ta'abbud, ibadah kepada Allah, maka ilmu itu juga penting untuk kita ketahui, ya. Karena penyembahan yang baik, penyembahan yang benar sesuai dengan syariatnya, maka mengharuskan kita semua untuk tahu tentang ilmu itu. Nah itu amanah yang ketiga. Jadi iman, ibadah, sampai kepada ilmu. Itu terkait dengan amanah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah amanah terhadap diri sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam setiap elemen di dalam diri kita itu adalah semuanya adalah merupakan amanah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan innas sam'a wal absara wal afidata. Itu kan. Jadi Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, hati ataupun akal pikiran. Ya. Jadi semuanya adalah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagian-bagian tubuh kita semuanya adalah amanah, ya. Ya, pendengaran amanahnya ya kita mendengarkan sesuatu yang baik. Ya, penglihatan ya kita melihat sesuatu yang baik. Ya, akal pikiran ya kita gunakan untuk berpikir, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, tangan kita gunakan untuk bekerja, beramal, beribadah dalam rangka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki kita gunakan untuk jalan dalam rangka untuk dekat, dalam rangka untuk kasab, iktisab, dalam rangka untuk bekerja, mencari nafkah, ya, yang halal dan thayyib. Ya, lisan atau mulut kita gunakan untuk berkata yang baik, menyampaikan kebenaran, dan seterusnya. Perut, maka hak daripada perut kita adalah ya diisi dengan sesuatu yang halal dan thayyib. Ya. Kulit juga punya hak. Ya, untuk kita jaga, ya kita tutup aurat kita, ya terpelihara aurat kita, ya. Kemaluan demikian juga dan sebagainya. Ya, wa ala furujihim hafizun. Ya, demikian mereka itu termasuk orang yang beruntung adalah orang-orang yang mampu menjaga kemaluannya. Ya, semuanya itu adalah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin kita bahas bahwa setiap sendi itu ada sodakohnya, ya sodakohnya begitu. Setiap sendi dari tubuh kita itu harus ada sodakohnya. Nah di sini karena apa? Karena bagian-bagian tubuh kita itu semuanya adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk kita jaga untuk kebaikan semua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, amanah terhadap sesama manusia. Nah ini, jadi amanah terhadap sesama manusia ini adalah sangat luas sekali. Amanah itu timbul karena terkait dengan hubungan kita dengan sesama umat manusia, hubungan keluarga, ya, melahirkan amanah tanggung jawab, ya, orang tua, anak, kerabat, suami, istri. Itu semuanya adalah amanah. Hubungan keagamaan,
antara kita sebagai saudara muslim, ya, kita memiliki hubungan yang tidak bisa kita elakkan. Ya. Ya, sebagai contoh namanya ketika ketika saudara kita sakit, maka dia berhak untuk dikunjungi, kita wajib untuk mengunjunginya. Ketika saudara kita meninggal dunia, maka kita wajib untuk mengantarkan jenazahnya dan seterusnya. Itu merupakan hak-hak antar sesama kaum muslimin. Ketika saudara kita meninggal, maka wajib kita urus dalam 4 hal, umpamanya mengafaninya, ya, memandikan, mengafani, menyolatkan, mengkuburkannya, begitu. Itu hak-hak yang timbul karena faktor hubungan keagamaan. Kemudian juga hubungan bertetangga, ya, hubungan bertetangga, hubungan baik antar tetangga dan sebagainya, hubungan bisnis, hubungan pekerjaan, hubungan organisasi, hubungan kewarganegaraan, hubungan politik. Nah, itu semua melahirkan hak-hak ataupun amanah yang harus kita tunaikan dengan benar, sehingga kemudian amanah itu bisa terjaga, begitu ya. Amanah itu bisa terjaga. Ya, sebagaimana umpamanya firman Allah dalam surat An-Nisa ini kan sangat tegas sekali. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah itu ila ahliha, kepada ahlinya, ya, kepada sahibnya, kepada orang yang berhak untuk itu. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kalian itu menghukumi di antara manusia, antahkumu bil adli, hendaklah kalian itu menghukumi dengan cara yang adil. Yaitu adil itu kan ya, memberikan hak sesuai dengan haknya, memberikan hak sesuai dengan haknya, itu namanya adil. Memberikan sesuai dengan apa yang memang jatahnya, itu namanya adil. Tidak boleh kita menguranginya, begitu ya. Nah, itu namanya adil. Nah, ini memberikan menunaikan amanah yang benar. Kriterianya adalah adil. Itu. Kemudian yang keempat adalah amanah terhadap alam semesta. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sangat luas sekali. Ini tugas manusia itu tidak sekedar hubungan kita antar sesama manusia, diri kita, ya, tetapi juga alam semesta. Ternyata alam semesta ini juga menjadi amanah yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah di dalam Al-Quran itu berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kita sebagai manusia. Wasakhkhara lakum ma fil ardi. Allah itu menundukkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kita semua sebagai manusia. Dan itu tidak untuk yang lain, hanya untuk kita sebagai manusia. Makanya amanah alam semesta itu diserahkan kepada manusia. Baik buruknya bumi, baik buruknya alam semesta itu sangat bergantung dengan manusia. Nah, begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia itu sebagai khalifah. Nah, khalifah itu sebutan khusus bagi manusia, bukan untuk yang lain. Nah, itu. Karena apa? Karena manusia itu adalah sebagai seorang pemimpin, ya, sebagai seorang pemimpin yang mengendalikan baik buruknya alam semesta. Yang menciptakan peradaban di alam semesta ini ya manusia. Binatang tidak akan mampu menciptakan peradaban. Baik buruknya binatang malah justru di tangan manusia. Nah, begitu. Jadi
manusia itu memiliki tanggung jawab terhadap alam semesta ini. Nah, ini menunjukkan bahwa tugas manusia itu begitu luar biasa, dan ini sekaligus yang membedakan terhadap makhluk hidup yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca di dalam surat Al-Ahzab itu kan yang bahwa manusia itulah yang kemudian yang memikul tanggung jawab seluruh yang ada di alam semesta ini. Bukan langit, bukan bumi, bukan gunung-gunung, bukan. Tetapi kendalinya adalah di manusia semuanya itu. Nah, karena kendalinya di manusia itu karena seluruh kendali amanah itu ada di tangan manusia, boleh jadi manusia itu bisa berbuat zalim. Ya. Karena apa? Karena menunaikan amanah itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wala tufsidu fil ardi. Ya. Janganlah kalian itu membuat kerusakan di muka bumi. Itu bagi manusia. Karena binatang tidak mungkin melakukan itu, tetapi manusia. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Doharul fasadu, bahwasanya nampak jelas kerusakan fil barri wal bahri, di bumi, di daratan dan di lautan itu bima kasabat aydin nas, karena disebabkan oleh tangan manusia. Yaitu artinya bahwa di sini manusia tidak mampu untuk kemudian mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi ini karena membuat kehancuran. Nah, ini perbuatan zalim. Nah, perbuatan zalim itu bisa jadi timbul karena faktor ya kebijakan yang diambil keliru yang menyebabkan alam semesta itu rusak, baik dari sisi undang-undang ataupun yang lain, ya, sehingga manusia itu bisa berbuat sembrono, berbuat apa saja begitu, sehingga menghancurkan alam semesta itu. Kemudian yang kedua adalah karena faktor jahula, kebodohannya. Manusia tidak mau belajar terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu, ya, kejadian-kejadian masa lalu, sejarah masa lalu, timbul tenggelamnya peradaban masa lalu. Tidak mau belajar terhadap peristiwa-peristiwa itu, sehingga kemudian peristiwa-peristiwa itu kemudian timbul lagi di kehidupan manusia berikutnya begitu. Karena manusia itu jahula, itu bodoh, tidak mau belajar. Padahal manusia diberikan kemampuan akal pikiran, tetapi sayang akal pikiran yang dimiliki oleh manusia tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dalam rangka untuk berpikir itu tadi, sehingga peristiwa-peristiwa masa lalu itu kemudian berulang, ya, berulang. Peristiwa-peristiwa keburukan jelek itu berulang yang terjadi di tengah kehidupan umat manusia. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah itu merupakan bagian penting dalam tradisi kenabian yang ini harus kita tunaikan dengan sebaik mungkin bagi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang khalifah. Kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, selain maknanya pemimpin, yang namanya khalifah itu kan pengganti. Pengganti, maksudnya pengganti itu artinya bahwa manusia itu dari satu generasi ke generasi itu memiliki kesiapan untuk menggantikan estafet amanah itu dari satu generasi ke generasi yang lain. Itu yang dimaksudkan begitu. Makanya kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah itu, dalam rangka Nabiullah Adam alaihissalam mendapatkan tugas amanah dari Allah sebagai khalifah itu kan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Adam itu kan ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum. Itu kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 33 atau ayat 35. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu Allah menyatakan begitu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam
Al-asma, nama-nama. Nah, para ulama ketika menafsirkan al-asma itu adalah ilmu pengetahuan. Maka kunci supaya kita itu tidak terjebak kepada doluman jahula itu, maka ya ilmu pengetahuan, sehingga kemudian kita mampu untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi seorang khalifah yang baik itu adalah modalnya adalah ilmu pengetahuan selain daripada iman. Bahkan iman itu sendiri ya berangkat dari ilmu pengetahuan. Memang iman itu disematkan oleh Allah dari zaman azali, tapi pada saat kita hidup di dunia maka iman itu kita dapatkan secara lebih dalam dengan ilmu pengetahuan. Nah, makanya kalau kita belajar dari Nabiullah Adam alaihissalam itu, maka ya pengetahuan itulah yang kemudian menjadikan martabat manusia itu akan menjadi sangat mulia. Yang kemudian mengapa kok kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat makhluk yang ada di langit itu untuk sujud kepada Adam? Karena kemampuan ilmu yang dimiliki oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Hanya saja iblis, gitu kan, ceritanya iblis itu tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam karena faktor takaburnya iblis. Nah, itu takabur, sombong, sehingga kemudian membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Ini sekaligus mengingatkan kepada kita semua bahwa kita memiliki suatu tanggung jawab pada saat hidup di dunia ini. Jangan sampai kemudian amanah yang Allah berikan kepada kita ini kita sia-siakan. Demikian Bapak Ibu sekalian, ada kekhilafan mohon maaf, marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.